Jumat kan lagi tuh nggak masuk ya saya. Karena apa gitu? Speknya sakit. Biasa editor. Siapa mati. Di situ saya bukan mikirin itu file lah masih di dalam. File HP-nya. Halo Sobat Let's Move, kembali lagi di Letris Movie Podcast. Bersama di sini ada dua perwakilan dari salah satu production, yaitu kalian produksinya apa sih? Quantum Production. Dias dan Iqbal. Iya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, Bal. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Sehat. Oke, berarti kalau saya tanya-tanya di sini kita sharing-sharing soal gimana proses produksi, kamu bisa lah ya? Ya bisa lah, tipis-tipis Bisa. mah. Kita sharing-sharing santai aja sih sebenarnya. Kayak kita kayak habis bangun tidur ini ya. Apa saya doang yang baru bangun tidur? Saya juga ngantuk sih. Oke. Dias dan Iqbal, kalian punya tugas apa sih masing-masing di Quantum Production ini? Siapa lo? Gua dulu. Oke, Dias dulu. Oke, ya. Dias sedikit nggak apa-apa, Miki. Nama gua Dias Salamarumi, job desk gua di itu sebagai editor, kameramen dan DOP. Udah sekian cukup itu aja. Itu tiga banyak gitu, bukannya cukup banyak gitu. Tiga udah. Oke, Iqbal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan. Saya berperan sebagai talent aja sih. Oke. Siapa dah namanya? Saya Nama lupa. telepon siapa bang? Nama talentnya Saka. Oh iya, Saka. Nah, itu dia. Terus selain kalian ada siapa lagi sih di dalam satu production kalian ini? Sebenarnya sih ada banyak ya, tapi kalau disebutin satu-satu juga saya bingung. Tapi yang saya tahu tuh untuk director kita tuh ada Elizabeth Saski, pembuat skripnya ada Fistia Dian Lestari, untuk talentnya ya pemeran utamanya itu sebenarnya ada 3 kita. Ada Hafiz Juliansyah yang berperan sebagai Benaya, dan Iqbal sendiri sebagai Saka, terus ada Elizabeth Saski sebagai Lunar gitu. Oh, oke. Berarti ada berapa orang tuh ya? Saski, Festia, Iqbal, terus Benaya, Dias. Terus ada beberapa lagi, ada Hilmi, Valteri sama Adlu, terus siapa lagi sih? Samtek siapa sih nama itu? Ariana Ratama. Oh, 9 orang. 9 orang. Ada 9 orang ya. Oke. Dalam satu tim ini ada 9 orang dan punya banyak job desk-nya masing-masing ya. Kenapa bisa megang 3 job desk? Nah, itu dia tuh. Jadi tuh awal terbentuknya kelompok ini kan saya tuh ada kepikiran buat kayaknya mau jadi talent aja nih. Kan pengen itu juga pengen action juga kan. Ya, pengen nyoba hal baru kan. Iya, karena terus pas setelah saya dapet kelompok ini, kelompok saya tuh di dalam kelompok saya tuh nggak ada sama sekali yang bisa megang kamera. Maksudnya bukan lebih nggak bisa sih, jatuhnya tuh lebih kurang mahir dalam mengoperasikan kamera. Nah, mau nggak mau ya saya lagi yang harus pegang. Oke. Gitu. Makanya kenapa akhirnya kalau di akhir kamu juga yang bikin di kamera person sama editor ya. Iya. Oke. Padahal seru loh nyoba-nyoba hal baru. Apalagi kita yang biasa mungkin basicnya emang di behind kamera alias di belakang kamera, tiba-tiba jadi pemeran gitu kan. Gitu. Oke, selain itu nama judul filmnya kan kemarin 2 arah ya. Iya, betul. Apa yang bikin kamu terinspirasi dan tiba-tiba menentukan kayaknya kita bikin film ini deh? Padahal kan banyak dong pasti kamu dapat referensi, nggak cuma dari satu kan. Nah, kenapa bisa menentukan satu film yaitu film 2 arah? Sebenarnya tuh film 2 arah ini terinspirasi dari karya buku siapa ya namanya? Rintik Seduh. Untuk judulnya sendiri tuh 2 arah tuh kita sebelumnya belum mikirin itu judulnya. Kita masih mikirin alurnya dulu nih gimana. Terus bikin genrenya dengan genre romance kah atau horor. Kita lebih ke romance sih jatuhnya. Iya.
Oh, drama romance. Iya, drama romance seri juga. Keren. Terus Iqbal, geser dikit mic-nya Bal. Kamu kan salah satu pemeran ya. Apa yang jadi kesulitan tersendiri buat kamu pada saat proses syuting, Bal? Nah, kadang saya suka bentrok tuh sama keperluan yang ada di rumah. Jadi Kamu sibuk apa selain sekolah? kenapa? Sibuk apa selain di sekolah? Kadang disuruh pergi sama orang tua, kadang ada acara, jadi bentrok sama syuting gitu. Udah itu aja. Itu aja yang jadi permasalahannya. Tapi setelah kamu bisa ngelakuin acting secara menyeluruh, gimana sih perasaan kamu gitu setelah selesai gitu, dan tiba-tiba ternyata filmnya masuk ke dalam nominasi? Ya kayak seneng aja, kayak kaget gitu cuy. Iya. Nggak percaya dia masuk, padahal actingnya biasa aja gitu saya. Kayak biasa-biasa aja. Ya itu namanya juga belajar ya. Terus ada kesulitan pada saat syuting? Mungkin partnernya kayak gimana, kayak mungkin kamu pengen kayak gini, tiba-tiba perubahan pendapat gitu. Gimana ya? Menurut lu gimana? Paling sih anak-anak pada suka bad mood kadang. Oh iya. Kalau syuting. Kemudian dong kalau kayak gitu Iya. ya. Terus kalau dia sendiri gimana? Pernah nemuin kesulitan nggak pada saat ngambil gambar atau mungkin editing? Waduh, ini pusing sih sebenarnya. Kelompok saya tuh bilang ya hampir sama kelompok film Liberty ya, behind the scene-nya tuh. Jadi mereka tuh nggak semuanya ya, tapi mayoritas tuh tergantungan sama saya gitu. Jadi apa tuh ya sini ya. Saya juga pusing gitu. Yeah. Jadi ya paling ya bener sih apa yang Iqbal bilang tadi tuh, sulit di talentnya, moodian lah. Jadi juga kita mau nggak mau kan, ada juga salah satu talent kita yang apa-apa tuh emang HP-nya tuh dari dia kan, kita syuting tuh pakai kamera dia, HP dia. Itu pakai HP. HP kita syuting pakai HP. Full HP, nggak ada HP. kamera. Gokil. Terus lanjut dong. Nah itu tuh satu orang ini tuh dia emang orangnya kan, kita tuh sebagai itu tuh harus ngikutin kemauan dia. Soalnya kita bukan mau ngikutin sih, kita tuh lebih ke ya udah ikutin aja, karena dia juga tuh udah nyediain HP juga, udah nyediain alat-alat juga kan. Jadi kita mau nggak mau ya harus ngargain juga. Jadi kalau dia nggak bisa yaudah kita lanjut syutingnya di lain waktu. Kalau hari ini nggak bisa, entah besok atau lusanya gitu sih. Berarti kalau kayak gitu kamu nyesuaiin di satu orang ya, sampai satu tim tuh nyesuaiin di satu orang harus ngepas gitu ya? Nggak juga sih sebenarnya. Jadi emang si satu orang ini tuh nggak dia lebih ke sibuk gitu sih. Lebih jatuhnya kayak lebih susah untuk syutingnya. Soalnya kan Iqbal juga kan kayak itu kan dianterin pergi kemana, pergi emaknya ataupun disuruh orang tuanya, dia juga sama, ada acara dia juga gitu. Jadi macam-macam lah ya itu, salah satu dari kesulitan pada saat kerja ya. Mungkin karena emang itu tim juga kan, dan pasti namanya tim butuh manage waktu yang harusnya sama-sama bisa gitu kan. Banyak bentroknya ya. Terus dari film ini sendiri kira-kira apa sih yang bikin film ini itu menarik gitu? Dari kamu editor atau mungkin dari Iqbal pemerannya, boleh lah cerita-cerita dikit tuh. Kalau menurut saya sih yang bikin menarik itu ada di dialognya sih. Ada beberapa dialog yang menurut saya menarik. Terus ada dari mimik wajahnya juga yang bikin menarik. Biar dia nggak terlalu mati gaya gitu. Ada gaya itu yang bikin menarik menurut saya di film saya tuh. Oke, dari alur cerita juga saya pikir sebenarnya ini apa sih, dua arah gitu sampai segala macam kan, karena saya juga baru nonton kan. Ternyata plotnya gini ya gitu, maksudnya dia punya alur sedikit mundur, tapi istilahnya apa ya, itu kayak film
Saya belum ketemu sih, tapi kamu dapat referensi dari film mana? Kalau untuk itu sih saya nggak dapat referensi ya, kalau misalnya ngeditnya gimana atau itu filmnya dari mana itu saya kurang tahu juga, soalnya itu juga saya kan di balik layar juga, yang tahu semua itu kan kayak scriptwriter sama direkturnya yang tahu itu. Kalian selama produksi makan waktu berapa lama? Yes. Makan waktu ya, waktu apa syuting, Pada saat syuting. pada saat syuting sampai sore hari. Sore. Berapa lama tuh? Berapa hari? sore itu kita paling nah ini tuh yang bikin beda di antara film-film itu, di film kita tuh nggak ada scene malam. Oh iya. Nggak ada. Oh iya ya? Nggak ada scene malam dia. Nggak Jadi ada kita scene malam. paling udah scene itu cuma mentok di rumah, habis itu besok langsung ke pagi, besok langsung ke sekolah, nggak ada scene di malam hari. Itu sih. Jadi makanya yang bikin proses syutingnya nggak terlalu berat juga. Itu yang mulainya paling dari pulang sekolah sampai paling mentok sih maghrib ya, jam 6 pulang, besok lanjut kayak gitu lagi. Kalau hari libur sih jarang ya. Mungkin itu juga pas hari libur syuting itu gara-gara memang udah mepet waktu aja. Oh iya iya. Jadi hari libur syuting, biasanya kita tuh hari libur nggak syuting gitu. Istirahat dulu lah. Iya. Berarti kalian emang benar-benar di waktunya itu nggak ada ngambil waktu malam ya kalau kayak gitu. Nggak ada. Terus sama pada saat syuting, kamu kan apalagi kamu pemain ya. Apa yang jadi tantangan pada saat kamu syuting sebagai pemeran itu, Bang? Paling itu sih ngelakuin actingnya tuh yang kata waktu ribut itu susah bener demi Oh iya. mukul lah, kalau mukul beneran kasihan pacar. Ya, pacar aneh siapa? Ada salah satu talent kita yang punya pacar. Iya. Kasihan juga. Tapi nggak pakai stuntman kan itu, maksudnya kamu tetap Iqbal sama siapa tadi si Bena ya? Namanya si Julianca. Sejulian saya sama-sama gitu ya. Penting scene paling susah adalah scene pada saat kamu berantem. Selebihnya di luar daripada itu udah lebih biasa lah gitu ya. Oke, keren. Gimana caranya kalian buat nanganin beberapa masalah-masalah pada saat produksi? Misalnya kan moodnya pemain itu kan macam-macam nih. Betul. Gimana cara nyesuaiinnya? Apakah harus dikasih makan yang banyak atau gimana treatmentnya tuh? Kalau dulu sih saya emang nggak terlalu mikirin itu ya, karena dulu tuh mikirinnya ini kayaknya orangnya enak nih aja apa kan. Ya udah akhirnya itu tuh masalah-masalah kayak gitu belum muncul, biasanya masih belum muncul. Ya tiba-tiba pas di entah bulan keberapa tuh muncul, di bulan apa. Nah saya mikirnya tuh awalnya aduh ini bocah kayak tergantungan kayak satu orang itu loh. Oh iya. Entah misalnya si Iqbal yang lagi nggak bisa, kita tergantungan sama Iqbal nih, kita ngedumel, atau enggak di talent yang lainnya kita ngedumel. Itu kita belum mikir kayak gimana cara nyelesain solusi masalah itu kan. Tapi saya mikir ketemu tuh solusinya. Jadi saya mikir aja yaudah cara mah yang mau kerja yaudah kerja dah, yang nggak usah biar nggak ngerepotin juga, nggak mikirin, biarin aja nggak kerja mah. Jadi ya udah mau nggak mau kita harus gitu. Sampai di posisi dimana kalian tuh udah nggak mau nungguan lagi Ya, ya, betul. kerja seadanya Kerjanya yang seadanya. ada gitu ya. Bikin videonya ngacak. Jadi ya Tapi selama pada saat proses syuting atau mungkin kamu produksi ya, ada nggak sih momen khusus yang kayaknya momen itu tuh bakalan diinget terus tuh pada saat produksi gitu? Kira-kira ada nggak sih soal kayak gitu? ada beberapa scenes yang diingat. Apa tuh? Yang pertama tuh yang scene di belakang, ada kan di belakang, yang scene perannya dia sama Fistia ngobrol. Nah kata-katanya itu tuh yang iya itu iya. si binatang itu, emang si Benaya itu si binatang itu. Nah itu kata-kata yang teringat tuh. Terus sama scene yang ribut sih paling ribut tuh, scene ribut tuh yang paling bagus menurut saya. Itu pakai tangan, maksudnya pakai tangan atau pakai tripod? Pakai tangan, jadi kita main movement. Ngikutin kayak agak shaking gitu ya. Iya ya, emang sebinatang gitu ya. Kenapa kamu pemilihan ngambil katanya sebinatang itu? Padahal kan mungkin konotasinya bisa dimasukin ke brengsek gitu kan. Brengsek itu kan masuk ke dalam KBBI kan. Gitu. Itu kenapa gitu? Mungkin ada alasannya gitu. Kalau itu sih kurang tahu juga ya, soalnya scriptwriter kita sama
apa sih direktur kita tuh yang ngurus tuh. Oh. Jadi mereka tuh 2 orang ini tuh saat yang ngerjain skripnya juga gitu. Skripsi kuliah kali. Weh, jadi keinget gitu loh, padahal cuman emang sebinatang itu, dan itu juga kan dia pengucapannya nggak yang ngagetin gimana kan ya, cuman langsung memorable sih emang dari apa scene itu gitu. Terus selama produksi pasti kalian juga ngalamin bimbingan dulu dong kalau kayak gitu ya sama Bu Reva nih. Iya betul, bimbingan nggak setiap hari sih kalau ngomong kita. Oh iya, berapa Iya. kali bimbingan? Kalau Kayak itu awal-awal sih kira-kira ya setiap habis syuting bimbingan ya. Kalau habis syuting tuh bimbingan. Tapi untuk bulan-bulan kedepannya tuh kita ya fokus di syuting dulu nih. Iya. Terus kita ngumpulin footage banyak, scene-scene yang banyak kok udah disatu-satuin baru kita bimbingan. Berarti tahap bimbingan itu kalian ngedit dulu, jadi udah jadi beberapa scene atau apa scene mentah? Nah kalau dulu sih saya scene mentah ya. Tapi pas bimbingan tuh saya bimbingan tuh pas udah akhir deadline. Jadi saya dikirain bimbingan bisa 2 kali doang. Iya. Awal-awal 2 kali, nah habis itu seterusnya nggak bimbingan lagi. Jadi langsung di footage akhir finalnya. Iya. Langsung revisinya di situ. Revisi fullnya di akhirnya Iya. gitu. Tapi bakal pada saat editing itu makan waktu banyak gak kamu sampai begadang kah atau apa? Itu kan biasanya penyakit editor kan gitu kan. Nah itu pasti siap editor kalau ada kerjaan jadi robot ya. Apalagi hari libur tuh ya ngerobot dari pertama dari Jumat. Betul. Jumat kan lagi tuh nggak masuk ya saya. Karena apa gitu, malas Sepiknya masa sakit. Biasa ada editor. males aja sih, udah mumet duluan. Nah itu pas nggak masuk itu saya ituin jadi ngedit. Nah itu ngedit saya dari jam 8 pagi sampai ketemu 8 pagi juga. Iya. Iya itu jadi saya tidurnya jadi ketuker tuh. Paginya saya tidur, malamnya saya kerja gitu. Tapi emang kalau ngedit moodnya lebih bagus pas malam ya. Malam jam 1 ke atas loh. Iya. Tinggal. Booster banget tuh biasanya. Terus selama pada saat bimbingan ada nggak kesan tersendiri pada saat kamu bimbingan atau mungkin kena revisi atau gimana pada saat bimbingan sama Bu Reva nih ya? Terus kayak punya kesan apa sih tiba-tiba wah film kita kepilih nih gitu? Apa reaksi kamu pada saat tahu filmnya kepilih? Jadi sih mungkin ya senang sih, itu juga saya mikir tuh ini film harus kepilih, harus udah punya ambis dari awal. Ambis dari awal nih film harus kepilih. Makanya saya bagus di editan, harus bagus di editan biar filmnya masuk ya, walaupun minus di audio sih, film kita tuh minus di audio doang. Iya, agak beberapa di bagian scene noise ya Iya, suaranya. scene noise entah mic-nya sensitif. Itu pakai mic apa sih? Mic apa sih? Handphone apa clip on? Clip on. Clip on. Iya, harusnya tuh kalau misalnya saya awalnya udah tahu masalah itu clip onnya kayak gitu, mending saya pakai HP tadi tuh. Iya. Makanya saya ngeliat beberapa produksi juga kan dia pakai mic HP ya. Iya. Justru suaranya malah lebih bagus. Iya. Noise-nya juga lebih nyaman didengar gitu daripada pakai alat mic bantuan lain gitu. Kan berarti maksudnya tergantung dari kita juga megang kan kalau kayak gitu. Keren. Terus setelah udah punya ambis nih, kayaknya harus terpilih terus tiba-tiba kepilih, apa reaksi kamu gitu? Ya senang sih Ara, apa sih perjuangannya nggak sia-sia gitu maksudnya. Udah makan sempat HP kita juga rusak. Oh iya. Iya, kecebur. HP yang HP buat syuting ya? Iya. Kecebur di mana? Di yang punya kamar mandi. Jadi itu si Julasha itu kan lagi nggak tahu lagi mandi atau lagi buang air besar ya, kita nggak tahu kan. Boker bawa HP. Iya, bawa HP pokoknya. Kalau nggak salah dia lagi mandi tuh, cerita tuh dia lagi mandi, dia lagi sabun muka tuh, tiba-tiba, nah dia nggak ngeh tuh pas dia ngituin sabun muka tuh HP-nya udah jatuh. Oh iya. Nah dia baru tahunya tuh HP kecemplung tuh pas selesai mandi ya, mungkin sekitar setengah jaman tuh kerendam tuh HP. Ya, tapi masih bisa dipakai atau sampai perlu di servis Di dulu? servis itu, Oh, di itu servis. servis mati. Di situ saya bukan mikirin itu file lah masih di dalam, file HP-nya. belum di backup sama sekali. Belum. Udah mulai putus asa. Iya di situ aduh gimana ya, stres tuh. Akhirnya kita nemu solusi pakai HP-nya Valtteri, dia kebetulan juga sama.
iPhone. Oh, ya. Tapi posisinya di situ proses syuting udah banyak di HP-nya si Juliansa. Nah iya tuh kebetulan tuh pas itu tuh banyak banget udah ada perkiraan 5 scene di dalam situ. Oh iya. 5 scene. Ada 5 scene berarti lumayan juga dong kalau kayak gitu. Tapi abis dari situ syuting lanjut pakai HP-nya si Valtteri atau nge-spend waktu dulu nunggu HP-nya si Juliansa tuh? Nah awalnya tuh kita sambil nge-spend waktu kita nge-spend waktu tuh sambil mikirin nih gimana syuting lagi gitu. Apa mau nungguin HP-nya Juliansa juga ngasih kabar kan, HP-nya kereset gak? Kata dia enggak, aman, cuma mati doang, korslet kata dia. Udah tuh kita mikir kalau bisa kita punya 2 opsi kan, mending kita syuting ulang yang scene yang ada di HP Julia tuh daripada takutnya yang di HP Julianya kereset. Jadi kita udah ada cadangan gitu. Terus akhirnya ya nggak kereset. Nah itu yang nggak kereset itu padahal yang bagus-bagus semua, tapi ujung-ujungnya nggak kepake. Lah kenapa? Soalnya kan pas ada beberapa kan di film kita ada beberapa scene kecelakaan ya. Itu nah scene kecelakaan itu tuh yang udah di finalinnya tuh tadinya bukan pakai yang itu. Pakainya yang di HP-nya Juliansa tuh gara-gara kecebur. Kita mikir tuh syuting ulang lagi ya yang kecelakaan tuh. Terus tadinya kita mikirnya tuh gak mau disamain gak ya kayak di HP Juliansa maksudnya syutingnya. Terus bedain aja lah gitu. Kita bedain aja jadinya alurnya pas kecelakaan itu. Pas pada saat itu kecelakaan itu scene awal kan kalau nggak salah. Ya scene 2 ya, scene 2. Scene kedua. Iya. Ini makanya apa ya? Karena saya juga sempat nonton kayak agak beda juga gitu pas scene kecelakaan. Itu kayak ditambahin di speednya ya. Iya, betul. Gitu kan. Mungkin kalau misalnya pakai original bahan yang dari HP Juliansa mungkin bakal beda kali. Bakal beda. Hasilnya juga mungkin lebih bagus dari HP Juliansa tuh. Oh iya. Soalnya kita bikin itu soalnya bener-bener ketabrak. Kalau yang itu kan cuman di speed up kan. Speed up terus ya mainnya cut doang, cut. Ya begitulah kita kalau misalnya ngandelin satu device terus nggak langsung di backup resiko. Itu juga jadi pelajaran sih. Iya, emang penting banget kayak gitu harus punya backupan file kalau misal kita udah selesai syuting ya biasanya. Oke, terus sekarang saya mau tanya soal harapan buat acara Letris Movie. Mungkin setelah kita bahas sedikit tentang filmnya, mungkin cukup lah ya bahas beberapa film materi-materi yang udah dikulik gitu kan. Sekarang kita masuk ke bagian harapan kamu yang mewakilkan dari Quantum Production untuk Letris Movie Festival ke depannya seperti apa? Mungkin punya harapan apa gitu Iqbal atau Dias? Kalau menurut gue sih harapannya tuh apa ya namanya? Semoga lebih bagus lah film-filmnya. Lagian juga yang lihat tuh film kelas adik-adik kelas sekarang tuh dia alat-alatnya ngeri-ngeri banget. Dari entah dari laptop yang mungkin VGA-nya bagus tuh RTX lah, udah pada ngeri-ngeri pokoknya adik kelasnya tuh. Terus udah banyak punya kamera sendiri. Mungkin di angkatan kita tuh nggak ada yang punya kamera sendiri. Maksudnya ada tapi dikit. Kalau dari angkatan di kelas tuh banyak yang punya kamera. Ya. Iya. Tapi ngelihat dari acara yang sekarang gimana? Bagus kan? Letris Movie. Bagus sih. Bagus banget. Coba. Wow. Gitu sih kayak kaget aja. Enggak. Kebayang nggak bisa sampai sewah itu gitu di Letris Movie kemarin. Kemarin tuh nggak expect banget kayak gitu kan. Ya udahlah gitu aja. Film muter aja dalam alhamdulillah. Iya. Iyalah kan motion grafiknya dia. Ini. Bukan ini. Bukan. Mungkin dari dia ada tambahan. Nah ini nih khususnya buat para editor dulu ya. Editor film nih nanti nih. Dulu ketika nanti mulai syuting langsung break up. Ntar hilang, rusak lah. Tapi kan gak ada yang tahu musibah kan. Betul. Gak ada yang tahu. Terus sebisa mungkin editor tuh setiap abis syuting langsung masukin footage-nya, langsung disusun tuh timeline-nya.
biar ntar pas revisi lu nggak puyeng di akhir. Jadi awalnya lu udah ngepur, akhirnya tinggal nyantai gitu. Kebanyakan emang editor kayak gitu, nyanyain waktunya, mentang-mentang editor slow aja, santai. Malah kalau misalnya Hayden juga percuma kalau dia nggak punya tim yang kompak. Iya betul, kalau lu nggak punya tim kompak percuma. Alat lu bagus apa, laptop lu bagus gimana percuma. Iya, berarti kan kalau kayak gitu kerja sama timnya kan. Kalau jadi kunci sama ya itu dia tadi, manajemen waktunya harus bisa nyesuain kan. Karena emang penyakit semua manusia, mungkin ya sebagian manusia adalah menyia-nyiakan waktu luang. Terlalu menunda-nunda. Iya betul. Apalagi kita editing, deadline-nya masih jauh. Ntar dulu dah gitu. Karena saya juga ngalamin kayak gitu. Ntar nyesel tuh pas udah di deket-deket deadline tuh. Aduh kenapa ya gue nggak dari awal aja ngepur gitu. Pasti bakal mikir kayak gitu. Gue aja mikirnya kayak gitu nih. Kepikirannya begitu. Iya. Belum crash laptop lu. Ya. Itu dia tadi Sobat Let's Move, sedikit interview tentang film Dua Arah dari Quantum Production bareng Dias dan Iqbal. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih ya udah mau berjuang sampai film kalian terpilih di Let's Movie Festival 2.0 ini. Ya harapan saya sendiri, pesan saya buat teman-teman, mudah-mudahan ini jadi awal kalian bisa jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih maksimalin lagi kompetensi yang kalian punya gitu. Jadi suatu saat mungkin kita bisa terjun di dunia kerja atau mungkin dunia film secara real seutuh-utuhnya. Ini bisa jadi modal awal kita gitu istilahnya. Basic lah. Iya, ini udah bisa jadi bekal kita nanti gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Quantum Production. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai berjumpa di Letris Movie Podcast lainnya. Hasta la vista.